Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran prakarya bersama channel Dudui. Oke, prakarya kali ini kita membahas tentang uh, alat penjernih air. Nah, sebelumnya like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Alat penjernih air itu kita akan membahasnya dengan dua subbab. Yang pertama, penjernih air dari bahan alami. Yang subbab kedua, penjernih air dari bahan buatan. Bahas terlebih dahulu, yaitu penjernih air dari bahan alami. Ada beberapa macam penjernih air dari bahan alami. Sistem penyaringan air dari bahan alami. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Menghilangkan gas-gas terlarut. Menghilangkan rasa yang tidak enak. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Jadi, seperti di dalam air pump itu kan dari air sungai atau air danau yang disaring dan dibersihkan agar air-airnya itu berkualitas baik dan bisa digunakan kembali. Ada beberapa macam penyederhanaan untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. Yang pertama, teknik penyaringan. Penyaringan ini ada bermacam-macam bentuk penyaringan, yaitu penyaringan dengan kain katun. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Air hasil saringan tergantung pada ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Yang kedua, saringan kapas. Selain menggunakan kain katun, kita juga bisa menggunakan kapas. Nah, kapas ini bisa kita gunakan untuk penyaringan seperti kain katun tadi. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Yang ketiga, aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisi oksigen ke dalam air. Biasanya aerasi ini digunakan pada akuarium yang sekarang lagi booming, yaitu aquascape. Itu biasanya menggunakan aerasi. Jadi memberikan oksigen, mengisikan oksigen ke dalam air yang keruh atau air yang kotor. Ada dua macam cara melakukan aerasi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan udara ke dalam air limbah menggunakan sebuah benda yaitu poros atau nozzle yang digunakan untuk memasukkan udara atau oksigen murni ke dalam air limbah. Yang kedua, memaksa air ke atas untuk berkontak dengan oksigen dengan cara air limbah dikontakkan dengan oksigen melalui pemutaran baling-baling yang kemudian diletakkan pada permukaan air limbah. Yang keempat, saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah.
Saringan pasir lambat ini berguna untuk menghilangkan rasa dan bau pada air, kadang perlu dilengkapi dengan karbon aktif, sedangkan cara untuk menghilangkan bakteri adalah dengan menggunakan kaporit. Yang kelima, saringan pasir cepat. Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat, terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Yang keenam, graphite filtering system merupakan gabungan dari saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Air bersih dihasilkan melalui dua tahap. Pertama-tama, air disaring menggunakan saringan pasir cepat. Air hasil penyaringan tersebut kemudian disaring kembali menggunakan saringan pasir lambat. Dengan 2 kali penyaringan tersebut, diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut dapat lebih baik. Guna mengatur debit air hasil penyaringan yang keluar dari saringan pasir cepat dapat ditambahkan beberapa multi saringan pasir lambat. Yang ketujuh, saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan 1 buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. Yang kedelapan, saringan keramik. Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Kesembilan, saringan cadas. Saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Yang ke-10 yaitu saringan tanah liat. Saringan tanah liat ini berupa kendi atau belangga dari tanah liat yang dibakar terlebih dahulu dibentuk khusus menyerupai alat penjernih air pada bagian bawahnya agar air bersih dapat keluar dari pori-pori pada bagian dasarnya. Pengendapan. Bagian B atau tadi penyaringan, sekarang pengendapan. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan air dari partikel-partikel padat yang terdapat di dalam air dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, yang digunakan salah satunya itu dengan menggunakan biji kelor. Biji buah kelor mengandung zat aktif rhabnoxyloxybenzyl yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Yang berikutnya, menggunakan tawas. Tawas ini sudah familiar kita gunakan untuk penjernihan air. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk mengendapkan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Biasanya tawas digunakan dalam air dalam kolam renang untuk penjernihan air dalam kolam renang. Ketiga, kaporit.
Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Nah, kaporit ini juga digunakan dalam kolam renang. Kapur gamping keempat. Kapur gamping berfungsi untuk mengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Kelima, arang batok kelapa. Arang batok kelapa selain digunakan untuk penyaringan juga berguna untuk pengendapan. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air dan juga menjernihkan air. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, dan ingat pesan ibu selalu menggunakan masker dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.